Halo, selamat sore semuanya. Salam 24 jam semuanya. Aku Elena Federova yang akan menjadi MC pada diskusi kita hari ini. Aku mahasiswa S1 jurusan manajemen di Tom State University. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Jadi buat yang masih bertanya-tanya nih, hari ini kita akan diskusi mengenai topik apa sih? Nah, jadi hari ini topik diskusi kita merupakan membuka wawasan mahasiswa Indonesia di Rusia mengenai RVPO. Nah, RVPO itu atau Разрешение Временная Проживание merupakan Temporary Residence Permit for Studying atau izin tinggal untuk mahasiswa asing yang menempuh pendidikan penuh di Rusia oleh pemerintahan Rusia. Nah, ini tuh untuk semua mahasiswa termaksud yang menempuh program sarjana, spesialis, magister, juga magang. RVPO sendiri tuh bisa berlaku 180 hari setelah kita menyelesaikan studi kita di Rusia. Nah, tapi untuk bahas lebih lanjut mengenai RVPO ini, kita akan undang para kakak-kakak narasumber yang akan membantu kita nih untuk dapat lebih banyak informasi mengenai RVPO. Oke, kita sambut dulu nih kakak narasumber pertama kita, Kak Isanudin dari Moskow. Halo Kak Isan. Halo Yelena. Oke, apa kabar Kak? Baik, baik. Sekarang lagi dingin, jadi agak meriang dikit sih, tapi baik. Oke, gimana nih Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi ngapain aja nih? Ya, kemarin sih eh sibuk kerja aja, tapi beberapa hari yang lalu tuh ngurusin ini, apa namanya? Kan LBPO sudah selesai, jadi ngurusin untuk jadi permanen. Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu tuh udah selesai. Jadi, Hmm. mm, jadi seminggu kemarin tuh sibuk ngurusin itu. Oke, yang penting udah beres aja nih Kak. Ya, ya udah beres. Hmm. Oh ya Kak Isan, aku juga ada nih nonton-nonton YouTube-nya Kak Isan nih. Menurut aku sih Hmm, seru-seru banget sih YouTube-nya Kak Isan. udah random sih. Soalnya nggak ada waktu bikinnya. Iya Kak. Tapi nih buat teman-teman lain juga nih yang kalau mau kepoin YouTube-nya Kak Isan bisa banget nih untuk coba ke akun YouTube Sanpai Hali TV. Di situ banyak banget sih informasi-informasi juga informasi seputar Rusia, kehidupan Rusia juga pengalamannya Kak Isan nih. Ya kan Kak? Hmm, Bener betul, gak betul. nih? Ya kemarin tuh sempat juga bikin pengalaman cara dapatin kerja di luar negeri. Ya, tapi aku hapus videonya karena aku malu ngomong depan kamera sebenarnya. Oh Kak, keren kok Kak video-videonya Kak. Oh ya, Oke, makasih baik. Kak Isan. Mhm. Aku Oke, Gimana? sekarang kita sambut dulu nih kakak narasumber kedua kita, Kak Ben dari Kazan. Halo Kak Ben, Halo semua guys. Salam kenal apa kabar? semuanya. Salam Baik, puji Tuhan kenal. semua baik-baik. Oke, kalau akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Sibuk kerja aja, sekarang kerja kebetulan remote sih sama ngurusin anak-anak. Ya vakum juga dari YouTube untuk sementara waktu karena nggak ada waktu itu tadi sih. Oh, sekarang Kak Ben lagi di Indonesia Kak atau masih di Rusia Nggak, nih? masih di Kazan, masih di Kazan. Rencana pengennya sih Oh, pulang tahun depan sih Natalan di Surabaya rencananya. Cuma lihat-lihat tujuh lah. oke oke, Mhm. semangat Kak. Oke, makasih banget Kak Ben untuk Oke. perkenalannya nih. Mhm. Oke, jadi sebelum kita mulai acaranya, aku bakal bacain rules mengenai acara kita hari ini supaya aku harap semua bisa mengikuti rules dengan baik. Jadi, pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Kedua, peserta diminta untuk mematikan mic selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diperbolehkan untuk menghidupkan mic hanya pada saat diberi kesempatan oleh MC. Keempat, peserta diberikan waktu untuk bertanya pada narasumber secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat.
Narasumber akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Oke, jadi aku harap buat teman-teman yang masih belum on cam bisa banget nih untuk nyalain kameranya. Ayo teman-teman, nyalain dulu yuk kameranya. Ayo guys, subscribe juga tuh punyanya Kak Ben tuh YouTube-nya. Biar Kak Ben-nya semangat buat nge-YouTube lagi. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai aja nih buat masuk ke dalam topiknya mengenai RBPO ini. Nah, kalau aku mau tanya dulu nih ke Kak Isan nih. Kalau menurut Kak Isan, RBPO tuh gimana sih? Coba jelasin menurut Kak Isan kayak gimana nih RBPO-nya. Ya, RBPO. RBPO itu kan ini peraturan baru ya dari pemerintah Rusia. Itu baru dirilis itu awal Januari kemarin, 1 Januari. Itu sebenarnya berawal dari keluhan mahasiswa asing. Jadi waktu itu tahun yang lalu aku pernah ikut Asosiasi International Student. Nah, di sana banyak mahasiswa yang mengeluhkan ketika mereka selesai kuliah, mereka kesulitan mendapatkan kerja di kampung halamannya, di negara masing-masing. Jadi mereka banyak yang mengeluhkan, mereka bilang gimana, ada gak solusi untuk agar bisa stay di Rusia untuk mendapatkan kerja, karena visa student itu ketika kita selesai wisuda kan itu langsung selesai kan visanya, jadi nggak ada, cuman biasanya ada kayak kanikuli gitu tiga berapa 90 hari kalau sana, tapi nggak cukup 45 hari nggak salah, tapi nggak cukup untuk mencari kerja atau untuk apa namanya mencari kesempatan untuk stay dapat kerja di Rusia gitu. Jadi mereka minta solusi bagaimana cara gitu. Jadi akhirnya di apa namanya dirilis RBPO ini. Jadi RBPO ini uh, adalah temporary residence untuk student. Jadi khusus untuk student yang berkuliah di Rusia yang full time. Jadi yang nggak full time, contohnya misal kayak prep year, postfac, itu nggak bisa mendapatkan apa namanya RBPO ini karena dia masih, kalau bahasa Rusianya itu masih disebut sulusatel, bukan student. Jadi mereka belum berhak mendapatkan temporary resident. Nah, jadi temporary resident ini mereka baru bisa mendapatkan setelah mereka mulai kuliah, apa S1 atau S2 gitu, atau yang S3-nya gitu. Atau yang jenjang yang lain yang spesialis atau apa gitu yang full time. Jadi ketika kita sudah kuliah S1 atau S2, misal kita sudah settle semuanya kan biasanya di awal-awal kuliah itu kan kita belum settle kan, harus extend visa, harus Betul, betul. mengurusi apa namanya registrasi dan lain-lain. Jadi setelah kita settle semuanya seperti 1 bulan atau 2 bulan gitu, kita berhak atau bisa membuat RBPO atau temporary resident ini. Nah, sebenarnya temporary resident ini tidak wajib. Jadi student itu bisa mengurus dan juga bisa tidak mengurus, jadi tidak harus mengurus RBPO ini. Jadi kalau misalnya mengurus RBPO ini, kita tidak perlu lagi extend visa. Itu salah satu keuntungannya. Jadi kalau misalnya yang visa biasa, yang visa student itu setiap setahun kan kita harus extend. Dan untuk di Betul, betul, betul. RBPO ini, dan untuk di RBPO ini kita bisa stay di Rusia. Misalnya sudah selesai RBPO-nya, kita tidak boleh keluar Rusia lebih dari 6 bulan. Dan kita berhak mendapatkan polis OMS. Itu polis OMS itu adalah insurance yang dari pemerintah Rusia. Jadi kita bebas mendapatkan apa kesehatan gratis dari rumah sakit pemerintah Rusia. Gitu. Itu untuk RBPO. Nah, dan ini lagi, haknya lagi RBPO ini, itu kita bisa stay lebih dari 100, lebih sih, total 180 hari kalender setelah wisuda atau setelah kanikuli. Tapi biasanya kalau kita sudah apply RBPO di awal, jadi RBPO di awal itu akan selesai misalnya wisudanya 30 Juli. Jadi 180 hari itu ditambah
30 Juli ditambah 180 hari. Itu untuk stay. Nah, pastinya lagi RBPO ini, setelah kita mendapatkan RBPO dan wisuda, itu kita berhak mendapatkan permanent resident atau Bidnasitersba. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah lulus, sudah wisuda 30 Juni dan sudah mengurus Bidnasitersba. Nah, alhamdulillah udah dapat Bidnasitersbanya kemarin 2 hari yang lalu. Jadi sekarang udah bisa permanent stay. Dan apa namanya? BPO itu sebenarnya yang saya kemarin itu sampai 27 Desember. Tapi karena udah dikonvert ke permanen, jadi sekarang BPO-nya udah di cancel dan udah menjadi permanent resident gitu. Dan untuk dokumen itu kemungkinan ya, karena aku tidak mengurus yang RBP yang biasa, karena yang mengurus di RBPO itu menurutku lebih simpel karena dokumen yang dari untuk mengurus RBPO-nya yang susah itu cuma satu, SKCK. Jadi SKCK itu harus dibuat di Indonesia karena di embassy kita yang di Rusia itu nggak bisa bikin SKCK di Rusia. Jadi kita harus bikin di Indonesia dan kemudian diapostil. Setelah diapostil baru kita translate. Gitu. Itu aja sih. Gitu ya Kak, oke. Banyak banget nih informasi yang dari Kak Isa nih. Kalau dari Kak Ben sendiri, RBPO-nya gimana nih Kak? Ya, kalau zamanku dulu sih, aku kan kebetulan masuk ke Rusia itu tahun 2011. Waktu itu masih 21 tahun, emang tujuan datang ke Rusia karena waktu itu diundang sama mantan bini untuk nikah, langsung diajakin nikah gitulah. Jadi ya emang tujuannya emang waktu itu emang mau nikah sekaligus cari kerja. Jadi kebetulan dulu mantan istri kerjanya di stadion sepak bola dan saya waktu itu juga lulusan atau jebolan Persebaya Junior. Jadi mau cobalah iseng-iseng jadi pemain bola di Amkar waktu itu. Cuma ya karena kondisi cuaca nggak memungkinkan, waktu itu -25, jadi ya kaget lah istilahnya, suruh lari nggak bisa, udah ya udahlah, mungkin emang bukan jalannya di situ, ya udah langsung coba apply yang namanya RWP. Zaman dulu nggak ada yang namanya RWPO itu tadi. Jadi emang hanya ada RWP. Nah, untuk RWP sendiri itu biasanya tiap tahun ada kuotanya, tergantung dari kotanya masing-masing ya. Waktu itu, waktu aku pertama kali datang itu kebetulan aku tinggal di kota Perm. Jadi emang kuotanya untuk orang asing itu sedikit, tapi kalau untuk di Moskow sama Saint Petersburg itu kuotanya apa ya istilahnya rebutan lah orang-orang. Ada beberapa teman-teman mahasiswa S2 yang coba apply itu tunggu itu bisa sampai 2-3 tahunan untuk bisa dapat kuota. Karena emang nggak segampang itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman kenal sama Romo Baltasar, itu bertahun-tahun itu baru dapat kuota Romo Baltasar. Nah, jalan pintas supaya tanpa kuota itu ya nikah dengan orang Rusia. Itu jalan pintasnya, paling cepat itu. Atau punya anak atau ya istilahnya keluarga lah di Rusia, itu jalan cepatnya. Nah, zaman dulu ngurus dokumen untuk SKCK apa? Ya jujur aja SKCK itu yang paling penting untuk bisa apply izin tinggal dan waktu itu eh, belum ada yang namanya wajib untuk bisa bahasa Rusia. Zaman dulu nggak perlu yang namanya sertifikat bahasa, langsung apply aja selama punya SKCK atau misalnya punya surat nikah sama orang Rusia, udah tinggal apply sama paspor segala macam ditranslate itu bisa. Nah, lalu tahun 2014 itu ada perubahan aturan di mana untuk pengurusan RWP harus wajib punya sertifikat bahasa Rusia. Nah, kebetulan saya waktu itu bahasa Rusia emang otodidak belajar sendiri dari internet atau conversation sehari-hari sama eh, mantan istri segala macam. Jadinya ya masih agak susah untuk itu. Mau nggak mau ya jadi harus ikutan ujian. Jadi durasi untuk RWP zaman dulu itu 3 tahun durasinya. Ya itu tadi boleh boleh keluar Rusia tapi nggak boleh berada di luar Rusia selama 6 bulan.
Dan tiap tahunnya kita diwajibkan untuk memberikan laporan yang namanya 2 NDFL. Itu kayak apa ya, semacam slip gaji gitulah. Ya kalau kita kerja di perusahaan yang ofisial, gajinya ofisial, karena kan di Rusia kan ada dua tipe nih. Yang mereka nyebutnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu kayak black salary sama white salary. Kalau white salary itu berarti official, di hiring sama perusahaan Rusia yang emang terdaftar di pemerintah Rusia. Kalau yang black salary itu biasanya remote kebanyakan. Terus juga mereka yang istilahnya nggak bayar pajak ke pemerintah. Karena kan untuk bisa hiring orang asing otomatis mereka harus bayar pajak. Dan kita yang dipekerjakan ini kadang under table lah, istilahnya nggak perlu pajak, tapi ya gaji kita mungkin biasanya lebih besar daripada itu. Jadi mereka kalau yang black salary mereka nggak bisa kasih dokumen 2 NDFL. Makanya kadang teman-teman yang punya black salary ini biasanya untuk laporan 2 NDFL-nya itu sebagai self employee. Jadi seperti itu. Atau kalau kalau tidak, istri kita atau suami kita itu yang jadi penjamin. Mereka yang kerja, jadi dia yang jadi penjaminnya. Karena seperti waktu dulu kan saya waktu itu belum dapat kerja, jadi mantan istri waktu itu yang jadi penjamin saya untuk bisa apply 2 NDFL itu tiap tahunnya. Baru setelah itu ada minimumnya, biasanya sekitar 20.000 rubel minimum salary-nya. Kalau nggak salah ya itu di zaman dulu. Kalau sekarang mungkin agak lebih besar. Jadi 3 tahun saya apply yang Vidnazitelstva. Setelah 3 tahun lewat, saya apply yang Vidnazitelstva, yaitu harus pengurusan surat bahasa. Tapi untungnya kalau dari RVP ke Vidnazitelstva kita nggak perlu SKCK lagi waktu itu. Jadi nggak perlu memberikan SKCK lagi, cukup yang RVP-nya kita serahkan. Terus mereka nanti beri yang VNZ. Nah, zaman dulu VNZ-nya nggak kayak sekarang. Zaman dulu VNZ-nya maksimal 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun bisa apply lagi ya. Yang sekarang ini aturan baru itu mungkin sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Itu Widnazitelstva-nya tanpa expired date lagi. Jadi sekarang ini kebetulan saya dapat Widnazitelstva saya yang kedua yang tanpa expired date. Jadi lebih mudah lah, istilahnya lebih enak. Nah, tapi ada aturan itu walaupun tanpa expired date kita perlu update data saat kita nanti usia 40 tahun. Jadi foto ulang karena kan usia bertambah otomatis wajah berubah. Jadi harus update. Jadi seperti itulah. Jadi ya tiap tahunnya kita harus, yang paling utama sih tiap tahun harus memberikan 2 NDFL. Saya pernah telat 1 tahun, akhirnya kena straf itu 5.000 rubel. Nah, aturan kalau punya VNZ atau RVP ini tadi, kita jangan sampai kena straf 2 kali dalam 1 tahun. Lebih dari 2 kali kita bisa dideportasi. Itu aturannya, agak ketat lah istilahnya. Jadi Tapi seperti berarti itu. bagus ya Kak, bisa Iya, iya, enak. bebas, bisa enak ya. Ya itu tadi benefitnya seperti yang Mas Isan tadi sampaikan, kita dapat insurance, kita juga punya hak untuk bisa beli apartemen kalau memang itu kalau mau. Tapi ya untuk orang kasing kita nggak bisa nyicil, jadi harus cash kontan. Itu sih kerepotnya. Saya sudah coba ini mau beli apartemen di daerah pinggiran kota Kazan itu, mau nggak mau harus pakai nama istri karena emang nggak bisa untuk apply kalau hipotek itu nggak bisa. Oh gitu ya Kak. Terima Mm-mm. kasih banyak, keren banget Ya, tuh Kak informasinya. Nah, berarti kan Kakak berarti udah lama yang ngurus dokumennya. Terus iya, udah beberapa kali juga kan berarti mengurus. Kak Isan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya nih buat teman-teman yang baru pertama kali mau apply nih, apakah ada periode waktu tertentu untuk mengapply dokumen ini atau dokumen ini bisa dibikin kapan aja? Yang RBPO ya. Menurut Kak Isan. Iya Ya, Kak, RBPO. yang untuk RBPO itu semua dokumen sebelum kita apply atau pada saat kita apply itu harus berlaku 1 bulan. Nah, artian setelah kita buat itu dalam 1 bulan proses. Jadi kalau kita buat misalnya udah 2 bulan yang lalu, itu nggak mereka terima di apa namanya disuruh buat ulang. Tapi kalau untuk SKCK itu cuma 3 bulan. Walaupun di SKCK itu tertulis 6 bulan, tapi mereka hanya nerima 3 bulan setelah dibuat. Jadi ketika kita sudah siap semua
sudah ada SKCK misalnya. Jadi kita langsung aja urus semuanya, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Gitu. Untuk expiration date-nya. Jadi ada limitasi untuk dokumennya gitu. Tapi kalau misalnya mau tapi kalau misalnya mau bikin misalnya mungkin bikin sekarang baru masuk kuliah, mau bikin aku misalnya mau bikin kayak 3 tahun ini itu pas sebenarnya. Tapi kalau misalnya pengen cepat beres semuanya langsung bikin aja. Pengalaman itu kemarin itu kan aku sudah 30 Juni. Nah, peraturan ini keluar 1 Januari, tapi baru heboh atau baru dimulai itu sekitar akhir Februari. Jadi aku waktu itu susah nih datang ke sana, nggak kan sekarang susah buat ini ya apa namanya bikin apa just tip susah, waktu itu nggak ada yang terbang ke Indo atau ini. Jadi aku untungnya kemarin tuh ada bikin SKCK online, jadi bikin SKCK online bisa cuma bayar 40.000. Kemudian aku just tip nggak ada yang ketemu just tip untuk ke Moskow. Kemudian akhirnya nyarilah just tip ke Turki, banyak ternyata. Akhirnya aku sekalian jalan-jalan ke Turki, kirimlah ke Turki, aku ambil di Turki. SKCK gitu Gitu. caranya. Kalau dari Kak Ben, kalau aku mau nanya ini untuk semua daerah tuh sama nggak sih kayak syarat kapan bisa membuatnya atau apa aja yang harus diperluin atau biasanya setiap daerah tuh punya syarat-syarat yang mungkin beda-beda dengan tempat lain gitu. Nah, kalau kalau yang waktu itu ya, itu sistemnya kuota sih. Waktu itu sistemnya memang benar-benar kuota karena apa ya, banyak kan ilegal yang apa dari orang-orang dari Tajikistan, Uzbekistan banyak yang jadi penduduk ilegal gitu. Jadinya apa dikasih batas lah setahun itu ada kuotanya. Jadi cepet-cepetan itu ceritanya. Dan kebanyakan ya apa istilahnya yang mereka utamakan untuk pemerintah Rusia sendiri utamakan itu biasanya orang-orang dari Tajikistan. Karena memang untuk Rusia sendiri mereka butuh pekerja keras lah istilahnya ya kasar yang untuk bersihkan jalan atau segala macam. Nah ini sepengetahuan saya karena saya sering ngantri sama orang-orang Tajikistan itu tadi. Kadang juga mereka orang-orang tanya, kamu dari mana? Indonesia. Wah, itu boleh punya istri lebih dari satu ya. Kayak kadang saya ketawa sendiri. Maksudnya apa? Karena kan mereka beranggapan di Tajikistan itu boleh gitu dan kadang mereka itu istilahnya jalan pintasnya itu tadi untuk bisa kuota dapatnya cepet ya harus nikah sama orang Rusia. Nah, mereka kadang itu maaf sewa kayak prostitusi gitu untuk pura-pura jadi apa istrinya. Jadi bantu untuk ngurus dokumen biar bisa tanpa perlu kuota. Nah, cuma ada beberapa saya sempat bantuin temen yang mau coba apply RBP waktu itu ada mahasiswa dari Bandung S2. Jadi kita bantu segala macam sudah ngantri lama-lama ternyata emang ada kuota itu tadi. Jadi kalau di Saint Petersburg sama Moskow biasanya terbatas karena memang cepet-cepetan lah istilahnya. Kalau mungkin di kota-kota kecil kayak Perm atau mungkin Kazan yang mana mungkin orang-orang asingnya nggak seberapa banyak itu biasanya lebih peluangnya lebih besar. Makanya kebanyakan orang-orang Tajik itu tadi mereka tinggal dulu di kota kecil untuk apply RVP-nya, baru ke kota besar untuk dapat kerjanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kerja sendiri di RVP ini atau Widnasi Telstra ini, kita kerja harus sesuai dengan alamat registrasi kita. Kalau misal registrasi kita misalnya di kota Kazan, ya jadi kita harus kerjanya di kota Kazan. Nah, kalau misalnya kita merantau ke kota lain, itu maksimalnya 3 bulan selama boleh berada di kota tersebut. Kalau kita ketahuan polisi ternyata registrasi kita masih di kota lain, itu nanti dipertanyakan, kamu ngapain di sini? Jadi bisa dibilang ilegal. Saya waktu itu bertahun-tahun waktu masih tinggal di Saint Petersburg, kerjanya di Saint Petersburg, cuma registrasi saya waktu itu di kota Perm. Itu kalau ada polisi pasti menghindar karena takut dicek
ini registrasi nggak sesuai dengan alamat gitu loh, dengan tempat tinggal. Jadi emang agak susah waktu itu pun saya minta sama kantor untuk bisa bantu registrasi, kantor nggak siap waktu itu. Dan kita orang asing sendiri untuk bisa dapat registrasi itu agak susah karena nggak semua pemilik apartemen itu percaya. Karena ya itu tadi kalau kalau mereka memberikan registrasi ke kita, otomatis yang bayar pajak itu pemilik apartemennya, pajak tinggal lah istilahnya gitu. Ya kadang ya kita ya kong kali kong sama tuan rumah, gimana kalau saya yang nutupin pajaknya selama situ ngasih saya registrasi seperti itu sistemnya. Cuma ya itu mereka tetap tetap nggak berani karena kadang kalau misalnya mereka mau jual apartemen itu, nah kita harus benar-benar keluar dari registrasi. Secara nggak langsung kalau kita registrasi di situ sama seperti kita masuk kakaknya mereka. Jadi numpang kakak lah istilahnya bahasa kasarannya. Jadi seperti itu sistemnya ya. Memang tiap kota biasanya ada kuotanya beda-beda. Cuma sepengetahuan saya yang dengar-dengar dari teman-teman yang barusan lulus ini, apa kalau nggak salah setelah Piala Dunia kemarin itu rumornya waktu itu ya, itu disebut yang punya Krasnodiplom itu malah lebih mudah untuk pengurusannya. Itu katanya. Yang punya Krasnodiplom itu lebih dipermudah pengurusannya. Kebetulan saya punya teman orang Bangladesh, dia mahasiswa. Jadi baru beberapa bulan lalu dia apply karena dia punya Krasnodiplom, jadi dia apply-nya bisa kapan pun gitu. Jadi langsung sekarang sudah dapat RVP karena dia merasa kalau pulang ke Bangladesh nggak bakalan dapat kerjaan. Jadi ya sekarang mulai di sini. Jadi seperti itu sih. Ah, oke Kak. Itu berarti lebih ke syarat-syarat sama alurnya kalau misalnya ke RVP ya. Hmm. Kalau aku tanya Kak Isen deh, kalau di RVPO gimana tuh Kak? Beda jauh kah atau agak mirip-mirip nih sama RVP nih kira-kira? Ya, untuk RBBO itu bisa dikatakan beda sih jauh. Karena di RBPO itu dia tidak ada kuota untuk sekarang ya. Jadi siapa aja mahasiswa yang full time mereka bisa urus gitu. Tapi harus sesuai melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Kayak misalnya registrasi harus ada, imigrasi itu harus ada, dan juga SKCK tadi yang paling penting. Dan banyak apa namanya kan dokumen kita ada yang Indonesia, jadi harus ditranslate ke bahasa Rusia gitu. Nah jadi memang untuk RBPO itu tidak ada kuota untuk sekarang, dan prosesnya itu cuma 38 hari kerja. Jadi setelah dokumen kita diterima, 38 hari kerja atau sekitar 2 bulan, itu sudah selesai RBPO-nya. Jadi setelah RBPO selesai, visa student kita di cancel, dan kita sudah mempunyai temporary resident. Dan temporary resident itu katanya sih, uh, jadi kita kayak lebih mudah mendapatkan kerja gitu. Dan ada benefit-benefit kayak apa namanya tadi, insurans dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita pengen stay lebih lama yang mendapatkan permanen seperti yang saya ambil ini, itu harus punya RBPO. Jadi kalau kita tidak pernah mengurus RBPO, jadi hitungannya kita nanti kalau misalnya pengen bikin Bitnas tersebut ini harus ikut yang kuota. Jadi itu memang tadi yang kuota itu kan nggak banyak, jadi antriannya susah gitu. Jadi salah satu RBPO ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan permanen. Dan juga seperti yang Bang Ben Jose tadi bilang, itu memang ya kelasnya diplom itu lebih mudah atau mendapatkan kemudahan untuk mengurus langsung Bitnas tersebut. Tapi bedanya Bitnas tersebut yang dari RBPI dan kelasnya diplom, kelasnya diplom mereka masih harus mengurus dari awal seperti kita mengurus RBPO, harus ada apa namanya SKCK. Tapi kalau misalnya yang LGTO, setelah lulus itu kita bisa langsung apply setelah dapat diplom, dan kita submit pakai LGTO dan dokumen keterangan dari kampus, dan biaya 5.000 untuk biaya dari LGTO. Itu semuanya sama sih untuk biaya dinas yang dimasuk, untuk kalau yang di tempat lain itu 5.000. Dan
prosesnya lebih cepat untuk yang RBPO. Jadi kemarin itu aku tuh sampai 23 Agustus karena di visa itu kan tulis sampai 13 Agustus, jadi 10 hari setelah Kanekuli aku apply dinas sosma tanggal 23 Agustus dan ternyata punya aku udah selesai tanggal 18 Oktober atau 60 hari dari setelah apply. Dan bedanya untuk yang transfer diplom itu agak lebih lama aja. Karena itu kenapa lebih lama? Karena dia di apa namanya kayak di review dari awal kayak kita bikin RBPO. Dan untuk jenis tes lainnya di pengalaman itu kenapa lebih cepat karena di RBPO udah 2 bulan ditambah yang tamannya 2 bulan. Jadi makanya itu lebih cepat. Karena maksimum yang di apa namanya di peraturannya itu untuk mendapatkan permanennya adalah 4 bulan. Nah, jadi kemungkinan aku juga kurang tahu tapi kemungkinan karena RBPO 2 bulan dan permanennya 2 bulan jadinya total 4 bulan. Itu sih prosesnya. Jadi makanya uh, kemarin kan bareng juga sama yang pasien diplom. Jadi pasien diplom itu mereka bikin Juli, awal Juli. Halo, halo, halo. Elena nggak kedengeran suaranya. Halo, halo. Halo, nggak ada suara. Elena suaranya nggak kedengeran. Ah, Ah, maaf Kak, tadi suaranya agak kurang jelas Kak, maaf. Ya, Udah jelas sekarang Kak. ya. Nah, jadi yang tadi saya sampai jadi apa yang namanya setelah lulus itu yang kelasnya diplom kemarin teman tuh apply awal Juli, yang aku apply akhir Agustus. Nah, yang duluan selesai itu aku karena kemungkinan karena dari SPO jadi prosesnya lebih cepat. Dan untuk kelasnya diplom dari imigrasi itu nunggu 2 minggu lagi, jadi akan di 4 bulan. Jadi memang prosesnya lebih cepat. Itu salah satu keuntungan dari MPO. Itu aja sih. Maaf Kak, yang terakhir aku nggak kedengaran Kak. Mungkin mic-nya agak boleh Nah, dideketin dikit. Kayaknya agak sedikit ini, dengar nggak? agak oke Kak. Bisa kedengaran. Mhm. Bisa ya? Sampai di mana tadi? Sampai yang itu Kak yang apa sih namanya? Yang tanggal tanggal 30-nya itu Kak. Ya, jadi uh, ini ya, untuk setelah RBPO, setelah lulus, itu kan berbarengan, bukan berbarengan sih, yang kelasnya diplom, temanku itu dia duluan apply untuk permanennya. Dan aku apply-nya dia di awal Juli dan aku di akhir Agustus atau 1 bulan setelah dia. Tapi yang duluan dapat permanen itu aku karena kemungkinan karena prosesnya sudah tidak perlu lagi menggunakan SKCK dan sudah 2 bulan duluan dari RBPO. Dan untuk kelasnya diplom itu tepat di 4 bulan baru bisa dapat dari imigrasinya bilang seperti itu. Jadi prosesnya lebih cepat kalau misalnya kita mempunyai RBPO gitu. Gitu Kak. Kan gini Kak, kan dokumen itu perlu SKCK terus juga diapostil kan nih. Betul. Nah, eh, apakah ada kendala nih di antara deadline antara waktu ngurus dokumennya sama kita lagi ngurus proses apostilnya nih? Kalau di pengalamanku ya, itu sebenarnya kendalanya dokumennya berangkat ke Rusianya itu yang susah, yang kendalanya. Jadi karena nggak ada pengiriman dan just tip atau apa. Dan untuk prosesnya itu di online. Jadi kita sekarang enak sebenarnya. Kalau kita udah pernah bikin SKCK, kita bisa apply online SKCK-nya dan apostilnya juga online. Atau pakai jasa kalau pengen lebih cepat. Jadi pakai jasa, bayar jasa gitu, dan nantinya kita kirim ke Justip. Gitu. Itu yang kendalanya sebenarnya di pengiriman untuk dokumen kita. Itu aja sih.
Setuju banget sih, karena emang kendala di pengiriman. Itu emang susah nyarinya, karena emang pengiriman ya semenjak Rusia apalagi sudah diblokir kayak gini, nggak banyak yang jasa pengiriman yang bisa mengirimkan ke Rusia. Cuma kalau bedanya dulu zaman saya itu emang nggak ada yang namanya apostil. Jadi Hmm. begitu kita urus SKCK langsung dari Polda. Ya dari Polda langsung ke kedutaan Rusia untuk minta stempel. Zaman dulu sistemnya Hmm, kayak hmm, gitu, hmm, tanpa ada yang namanya apostil. Cuma sepengetahuan saya, apostil itu mulai diberlakukan itu mungkin apa ya, bisa dibilang ini kalau menurut saya ya, itu mungkin untuk pengamanan lah istilahnya. Secara hukum itu biar sah itu seperti itu. Karena memang ada beberapa case yang zaman dulu tanpa yang namanya apostil, jadi verifikasinya itu kurang kurang lengkap. Jadi ditakutkan kalau misalnya kita mau menikah nih, kan kalau kita mau menikah juga perlu yang namanya SKCK juga. SKCK untuk menikah dengan orang Rusia gitu. Nah, kalau zaman dulu tanpa ada apostil itu tadi, ditakutkan itu bisa dimanipulasi. Jadi bisa kita nikah dua kali gitu loh. Di Indonesia punya istri nih misalnya, tapi nikah lagi di Rusia. Nah, jadi sistemnya verifikasinya jadi kurang. Tapi kalau sekarang sudah ada apostil jadi lebih dua kali. Jadi kalau misalnya kita sudah nikah di Indonesia, mau apply lagi nggak, pasti ditolak di Kemenkumham gitu kan, karena hmm. sudah ada dokumen yang terdaftar itu. Nah, ya repot tadi itu dari kendala pengiriman sih itu. Soalnya pengalaman saya pernah waktu itu juga apa ya istilahnya, karena nunggu just tip sampai itu SKCK ku Expired. expired begitu sudah sampai di Rusia gitu loh. Sedangkan Hmm. seluruh dokumenku yang lainnya itu sudah masuk, cuma tinggal nunggu SKCK. Ya udah waktu itu tanya sama orang imigrasinya, ini gimana? Kalau saya harus pulang lagi ya habis ongkos. Ya untunglah orangnya baik gitu, petugasnya jadi bilang, ya udah nggak apa-apa, saya terima. Nanti saya tulis tanggal terima dokumennya beberapa hari sebelum SKCK expired. Jadi benar-benar ketolong banget sih. Tapi kalau kadang tahu sendiri petugas di Rusia itu kadang judes-judes wajahnya gitu kan. Mas Isan pasti tahu lah Iya. ngantrinya gimana, judesnya gimana, atau orang-orang imigrasi. Nah, kebetulan saya dapat yang orang baik gitu. Kalau yang orang judes udah mungkin harus mau nggak mau harus urus ulang dari awal gitu. Dan Betul. mungkin kita juga ada keuntungannya untuk teman-teman yang tinggal di Saint Petersburg, kita punya konsul kehormatan. Hmm. Namanya Pak Radjenko. Nah, beliau ini temennya Putin gitu loh, temen dekatnya Putin. Jadi apa-apa kalau misalnya kita ada keperluan dengan imigrasi, dengan pihak kampus, apa segala macam pengurusan visa, bahkan pengurusan visa yang kadang terlambat sekalipun, kita tinggal lapor Pak Rachenko urus semua. Karena ada beberapa case yang dimana teman-teman itu kesulitan dalam pengurusan visa atau segala macam, itu yang paspornya ditahan lah sama pihak universitas atau paspornya ditahan sama pihak imigrasi, lapor Pak Rajenko datang sama bodyguardnya, urusan beres. Mereka langsung gemeteran segala macam, takut sama Pak Rajenko. Keuntungannya kalau teman-teman yang di Saint Petersburg sih seperti itu, orang dalam lah istilahnya. Ah, gitu ya, Kak. Berarti banyak juga Aku ada tanya ini, keuntungan juga ya. Mas Isan, kalau misalnya RBPO itu sendiri, apakah perlu yang namanya 2 NDFL juga? Tidak. Jadi untuk Tidak ya? RBPO itu nggak perlu, tapi kalau kita convert ke permanen itu kita Hmm, perlu 2 NDFL atau tabungan di oke. atas 120-an gitu. Hmm, Dari Sberbank atau bank lain gitu. Sprapkanya gitu. oke. Mm, itu aja. Itu berarti kalau RBPO butuh dokumen tersebut itu kalau misalnya mau diubah menjadi yang tetap ya, bukan yang sementara ya. Kalau Ya. untuk izin sementara berarti belum diperlukan ya. Ya, jadi RPPO itu sebenarnya dokumen dari kampus saja ya ini, dan yang kendalanya cuma satu di SKCK doang. Dan kalau Ah, misalnya kita udah ke permanen itu bukan urusan kampus lagi. Jadi ibaratnya kita RBPO pakai diplom, terus pakai ini apa namanya seprapka dari Sberbank atau bank bank tabungan kita, dan itu doang sih, sama biaya gitu, sama registrasi dan imigrasi kayak biasa. oke oke.
Dari yang tadi Kak Ben juga udah jelasin nih, kalau dari Kakak sendiri tuh selain kendala dari pengiriman dokumen dari SKCK nih, apakah masih banyak beberapa kendala lain yang kayak mungkin agak sedikit merepotkan ya dalam mengurus dokumen ini? Yang pastinya merepotkan itu apa ya? Birokrasi Rusia sih. Intinya itu. Itu lebih parah lah daripada Indonesia kalau menurutku ya. Karena aku Betul. tinggal bertahun-tahun ngurusin dokumen-dokumen. Aduh, itu repot banget, sumpah. Karena apa? Ngantrinya lama, kita sudah ngantri lama, kadang mereka kan ada jadwalnya tuh. Nah, kalau misalnya kita sudah ngantri lama, ternyata jadwal mereka udah tutup, mau nggak mau kita harus pulang gitu loh. Jadi kadang itu kita ngantrinya itu 2 jam sebelum kantor mereka buka gitu untuk bisa dapat di barisan yang paling pertama gitu. Itu sih yang repotnya birokrasi Rusia itu parahnya di situ. Terus untuk sistem antrian itu mereka ya kadang ada beberapa kantor imigrasi yang punya nomor antrian ya. Kadang itu cuma ya ini aja sebatas sama orang-orang yang di dalam siapa duluan, ketok PRV ya sudah tinggal tulis nama. Jadi seperti itu. Itu sih birokrasi Rusia yang yang parah di situ. Apa ya, kadang komunikasi mereka antar departemen juga nggak sinkron. Ini soalnya pengalaman waktu saya tanya, "Ini kapan saya jadinya?" Apa istilahnya, RBP saya jadi. Karena beberapa hari kemudian visa sementara saya itu bakalan habis. Jadi mau nggak mau harus keluar Rusia gitu loh. Nah, maksud saya kan kalau aku tahu, apa istilahnya, jadwal kapan jadinya, jadi kan paling nggak aku sudah siap prepare tiket gitu loh untuk bisa keluar Rusia gitu. Nah, Betul. sekretarisnya bilang, besok hari Jumat jadi. Jumat jadi, dia bilang, hari Senin baru jadi. Ya kan Senin itu, apa istilahnya, sudah expired gitu loh visaku. Jadi aku udah jengkel lah lu. Situ bilangnya Jumat. Gimana sih? Birokrasinya repot sampai akhirnya mau nggak mau saya ngadep yang atasan paling teratas lah istilahnya. Ya udah dari situ saya bener-bener yang berusaha untuk convince dia untuk bisa jadi secepat mungkin. Birokrasi Rusia itu parah sih. Kalau di Indonesia kan sekarang sudah mulai lebih bagus ya. Kalau di Surabaya sendiri ada sistem satu pintu waktu zamannya Bu Risma kan semua diurus itu semua jadi dalam satu kantor kelar. Kalau dari Rusia biasanya dari kantor sini, lari ke kantor sana, lari ke kantor sini lagi, fotokopi lah apa segala macam. Itu sih yang ribet di situ deh. Oke, oke, oke. Berarti termasuk agak menyulitkan juga gitu ya Iya. pengurusan dokumen ini. Kalau menurut Kak Ben, berarti kira-kira nih dokumen ini RVPO ini atau RVP ini tuh diperlukan banget nggak sih untuk mahasiswa S1 atau yang mau masuk S2 atau yang ada di tahun-tahun pertama bukan yang kayak anak tahun-tahun terakhir karena kan pasti kan ada Hmm. biaya, proses dan juga banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Kira-kira Ya seberapa kalau perlu sih wajib sih untuk mengurus dokumen ini? kalau menurutku ya mungkin seperti kayak Mas Ihsan ini atau teman-teman yang sudah mau lulus itu mungkin oke lah gitu. Tapi kalau untuk yang pertama-tama fokus saya biar fokus sama kuliah dulu aja gitu loh. Karena emang satu pengurusannya ribet, apalagi yang baru tahun-tahun awal kan bahasa Rusia masih patah-patah nih. Betul. Nah, kita aja sendiri kadang untuk mengurus ya misalnya yang udah lama di Rusia ngomong sama orang imigrasi aja ngomongnya Nah, cepet marah. banget, udah dimarahin. Mungkin mental kita yang anak-anak baru biasanya kan mental belum terbentuk gitu loh. Udah kena cemoohan dari orang-orang itu sudah pasti down down duluan gitu. Jadi lebih Betul. baik sih dan juga untuk dapat kerja pun juga buat apa gitu loh. Karena kan memang tawaran kerja baru datang itu biasanya kalau kita udah mau selesai kuliah kan biasanya kita baru mulai cari-cari kerja. Kalau awal-awal kan biasanya ya mungkin cari kerjanya dalam artian yang ilegal gitu, part time tapi yang ilegal yang mungkin bisa remote atau segala macam. Ada beberapa teman-teman yang mungkin kerja di perusahaan forex itu kan mereka butuh biasanya customer support yang part time. Nah, itu tanpa RWP pun juga mereka bisa dapat itu pekerjaan seperti itu. Cuma ya itu lagi, kembali lagi, untuk itu lebih baik fokus sama study dan visanya juga apa istilahnya udah dapat visa student itu pun udah cukup gitu loh. Karena kadang kalau kalau RWP itu kadang kalau kita misalnya masuk ke Rusia pakai dokumen tersebut, itu biasanya dipertanyakan banyak pertanyaan di imigrasi gitu. Betul. Saya pernah waktu itu dari
Turki mau pulang ke Rusia pakai RVP, itu ditanya, ngapain di Rusia, kerja apa di Rusia, kok bisa apply ini, ngapain, gitu-gitulah. Banyak pertanyaan. Kalau student kan, oh student, udah langsung masuk gitu. Mungkin kalau untuk tahun-tahun awal kayaknya nggak perlu, mungkin ya kalau tahun-tahun ke belakang baru mungkin bisa. Dan juga kebanyakan untuk, kalau misalnya kita nih, studi kita di dunia perminyakan atau apa untuk cari kerja di Rusia untuk perusahaan sekelas Gazprom, Lukoil itu pun juga agak susah karena memang mereka lebih mengutamakan warga negara mereka sendiri gitu loh daripada warga negara asing. Itu sih itu pengalaman. Oke, kalau dari Kak Isa nih gimana nih Kak tanggapannya? Kira-kira samakah untuk seberapa penting sih dokumen RBPO ini untuk anak-anak yang mungkin baru awal-awal tahun atau yang untuk udah mau selesai gitu Kak? Yang aku setuju sih sebenarnya untuk RBPO ini yang S1 ya terutama itu tidak perlu buru-buru karena mereka perlu belajar bahasa juga dan juga fokus di kuliahnya gitu. Dan kebanyakan yang kontak aku ya, yang baru-baru ini ya dari mahasiswa itu mereka sedang apa namanya fotfak. Jadi aku bilang selesaiin dulu fotfaknya, baru nanti datang lagi tanya aku. Soalnya kalau tanya sekarang itu nanti bakal buyar dan dia bakalan nanya 2 kali. Jadi aku bilang sekarang fokus aja kuliah bahasa. Selesaiin itu nanti kalau misalnya udah siap nanti balik lagi tanya aku kalau mau misalnya pengen bikin mau tanya gitu atau enggak aku kasih link-linknya gitu silakan pelajarin di sini gitu. Dan untuk yang itu S1 ya. Tapi kalau misalnya S2 ya aku sarankan untuk S2 itu misalnya udah masuk ke kurs 2 atau tahun kedua itu kalau misalnya pengen bikin ya silakan silakan aja bikin karena tadi prosesnya itu ribet dan makan waktu. Dan jadi bisa sambil-sambilan baratnya dia misalnya mau sambilan skripsi atau sambilan apa tesisnya gitu atau sambil kuliah. Jadi sambil kuliah, sambil tesis dia menunggu proses itu. Jadi nggak perlu buru-buru karena pas aku kemarin itu sebenarnya butuhnya buru-buru karena 2 bulan lagi kalau aku nggak apply aku udah lulus. Kalau aku udah lulus aku nggak bisa dapat RPPO lagi gitu. Nah jadi saranku sih gitu sih kalau misalnya yang untuk S1 ya nggak perlu buru-buru. Settlekan aja semua dulu. Kalau sudah settle, sudah baratnya puas lah di Rusia kayak jalan-jalan, menikmatin apa gitu, udah belajar bahasa udah lancar, baru urus itu. Karena memang urusan ini susah. Apalagi kemarin di pengalaman aku itu kan ini kan baru nih peraturan ini dan aku nanya ke orang yang pernah bikin RBP atau yang permanen itu prosesnya beda mereka. Jadi nggak ada tempat bertanya gitu. Jadi otomatis pas datang ke sana ke kita apply ya ada kurang dokumen lah, ada salah lah dan kena marah biasanya. Karena kan mereka ngomongnya betul cepat dan juga kadang walaupun kita ada ngerti lah bahasa Rusia atau udah bisa bahasa Rusia tapi ya tetap aja kita pelangap-pelongo lah dalam artian Mm-mm. gue berapa kali kena marah sebenarnya tapi ya karena kita memang udah biasa ya jadi baratnya betul ya mental down jadi kebanyakan yang anak-anak yang mau apply itu mereka kenapa nggak mau apply karena susah dan mereka sudah down duluan dan banyak bertanya ke orang yang salah kebanyakan karena kenapa aku bilang orang yang salah karena orang yang belum pernah ngurus terus mereka tanya dan orang yang belum pernah ngurus ini kasih info yang salah jadi mereka takut duluan. Nah makanya pas mereka datang ke aku siapa yang kasih tahu info ini sini wah kataku emang dia pernah ngurus belum katanya udah kataku salah dia harusnya kayak gini jadi maksudku gitu jadi kita harus cari info yang valid dan memang apa namanya pelajarin dulu dan nggak perlu buru-buru kalau saran aku karena itu memang susah dan apalagi di Moskow ya nggak tahu kalau di kota lain kalau di Moskow itu spend 4 jam di perjalanan doang aku udah hampir lebih dari 15 kali ke sana. Belum ngantrinya itu ya Mas ya, belum Belum ngantrinya ngantri. kan. Itu baru perjalanan ya. Naik metro 1 jam, naik bis pula dan itu tahu sendiri Mas Ben Jose itu Eh, kita sendiri orang Indonesia dan yang lain itu Uzbekistan, eh, dan lain. Dan mereka pas naik bis itu rame-rame dan kadang ada taksi juga. Tapi ya taksi juga sama aja. Kita naik bis sama naik taksi waktunya sama aja. Jadi yang susah itu di Moskow itu ya
sebenarnya kalau untuk ngurus RBPO-nya di pengurusan di perjalanan dan dokumennya itu sebenarnya ya karena ini disederhanakan ya jadi sebenarnya lebih gampang ya kita bisa lebih simpel lah bisa kita bilang yang susahnya tadi SKCK sama pengurusan dan kalau di Moskow ya datang ke sana Mhm. bayangin Makanya aja sampai sampai nah, baku pukul pernah loh, saya pengalaman itu. Ngantri itu sampai saling tonjok-tonjokan itu orang-orang nah Tajikistan itu, saking parahnya gitu. itu pas naik bis itu kalau di Moskow ya jadi dorong-dorongan gitu bayangin aja bis itu penuh kan dorong-dorong kita nggak perlu gerak masuk sendiri gitu mereka dorong kalau kalau di Moskow gitu jadi nah enaknya di Moskow kita bisa booking jadi kalau di Moskow itu kita booking dulu di Moskow atau online tapi aku saranin sih jangan online karena di online bakalan lama jadi daripada nunggu lama mending datang ke tempat yang MBD di Moskow di center habis itu kita ada namanya Zapis kita bikin Zapis itu habis itu kita dapat tanggal nih misalnya hari ini tanggal 25 berarti kita minggu depan dapat Zapisnya misalnya apa namanya hari Rabu lah misalnya tanggal apa atau Jumat tanggal 1 Desember gitu. Nah, jadi 1 Desember kita datang ke sana, masukin apa namanya? Paspor, nanti dicek terus dikasih lagi antrian. Nah, antrian tuh nanti panggil lama 4 jam, 3 jam. Dan jeleknya kalau ketika kita udah nunggu 3 jam, 4 jam, pas datang ke sana, mereka cek, ini salah. Nama kamu kurang satu huruf atau enggak terjemahan ini salah. Karena itu jauh, kita harus balik lagi. Dan Nah, itu setelah dia. balik itu nggak bisa langsung datang lagi, harus zapis lagi 1 minggu lagi nunggu. Nah itu yang jadi Berarti benar-benar kendala, makan waktu ya. makan waktu dan kita harus kayak memang ngecek ini. Dan kebanyakan juga ada yang pengen pakai ini apa namanya jasa atau agen atau apa namanya yuris ya. Mereka pakai itu, tapi aku pikir sama aja karena walaupun pakai agen, agennya datang tapi sama kita gitu. Jadi saranku sih kerjaan sendiri aja sih untuk yang RBPO atau permanen dari RBPO karena sebenarnya itu apa namanya cuman susahnya di kendala bahasa sih dan juga kita nggak tahu prosesnya pas aku kemarin itu aku nggak tahu prosesnya dan nggak ada tempat bertanya nanya ke orang yang belum pernah ngurus itu bakalan salah jadi kita nanyanya ke sana dan juga ini kemarin aku sebenarnya orang pertama yang dapat permanen ini melalui RBPO jadi nggak ada yang ini dan kemarin itu kendala pas aku ngambil aku dimasukin kategori yang RBP kayak Mas Ben Jose gitu. Jadi aku ditanyain dua NDFL dan lain-lain. Aku bilang nggak ada. Terus katanya strap, suruh pulang. Pulang lah aku. Pusing kan aku. Terus nanya ke teman-teman yang Rusia atau yang orang yang lebih paham ya. Mereka bilang enggak, itu ilegal. Katanya kalau RBPO di zakonnya nggak ada kayak gitu. Akhirnya aku datang lagi, balik, aku bilang, ini aku melalui RBPO. Oh, yang peraturan baru itu iya katanya. Ternyata mereka nih nggak sinkron betul kata Mas Menjos itu nggak sinkron mereka nggak tahu ini kan peraturan baru jadi ini baru pertama kali mereka nggak tahu jadi akhirnya cuma butuh paspor sama registrasi doang pas ngambilnya alhamdulillah dapat gitu dan tapi bolak-baliknya itu loh aku Hmm, dilempar-lempar jadi pas perjuangan, hari perjuangan itu. iya pas hari itu aku dilempar disuruh ke tempat registrasi aku ke Moi Dokumenti ngambil apa namanya yang notifikasi laporan kalau kita tinggal apa namanya dua dua NDFL atau yang notifikasi setiap tahun gitu. Nah aku nggak Hmm. ada. Aku tanya ke dokumenti, oh itu kamu nggak bisa karena kamu cuma 6 bulan itu nggak perlu. Etarana katanya. Jadi makanya aku balik lagi pas ini ternyata nggak ada apa-apa. Aduh kata dan ya itulah karena itu pertama kali kita nggak tahu apa-apa dan kita nggak ada tempat bertanya. Jadi saranku ya kalau misalnya memang ini buatkan aja nanti grup khusus RBPO Indonesia. Memang sebenarnya ada grup yang lain, tapi itu grup bahasa Rusia dan itu juga seluruh apa namanya mahasiswa yang Awas. dari CIS country dan mereka kadang kalau kita nanya nggak paham. Nah, aku saranin aja buatin aja grup nanti khusus RBPO dan berbahasa Indonesia untuk orang kita aja. Jadi kalau misalnya ada yang tanya-tanya nanti bisa di searching nih infonya apa, syaratnya apa. Zaya Blenye juga. Zaya Blenye itu salah ketik aja, salah satu dikit aja suruh pulang. 4 jam loh ngabisin waktu. Sehari itu belum ngantrinya. 7 jam sehari ada.
Ya Makanya berarti itu yang tadi mau nambahin, jadi emang jangan terlalu buru-buru karena emang ya itu tadi kita jalan-jalan dulu lah, fokus sama studi, apalagi yang Patvak. Nah, ini pengalaman ya, bertahun-tahun saya tinggal di Rusia terus bantuin teman-teman mahasiswa juga selama di Saint Petersburg. Kebanyakan teman-teman yang nggak lulus ini yang mentalnya kurang kuat ini pas di Patvak. Nah, Selesai Patvak, pulang liburan summer. Nah, pas balik ke Rusia, homesick udah. Tadi udah nggak semangat untuk kuliah males. lagi. Males. Itu paling banyak itu pas awal-awal Patvak. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang baru, yang Patvak, jangan pulang kalau summer. Pasti homesick. Karena kebanyakan yang gagal ya pas fase itu gitu loh. Jadi memang bener-bener mentalnya dikuatin dulu. Cuma aku satu yakin sih yang percaya, teman-teman yang lulusan Rusia yang bener-bener sampai akhir kelar pulang ke Indonesia pasti jadi orang. Itu pengalaman banyak Hmm. alumni Rusia itu karena memang mentalnya udah terlatih gitu loh. Kena dimarahin itu udah biasa, dimaki udah biasa gitu loh. Apalagi kalau kena maki sama orang imigrasi, itu sakit hati, kita nggak bisa bales gitu loh. Kalau misalnya sama orang Rusia kita masih bisa bales, berantem oke lah. Tapi kalau sama orang imigrasi, mau dipulangin lu kalau misalnya mau berantem. Deportasi Udah, langsung. ya emang harus terima kalau dimaki, ya udah. Betul, betul. Oke, berarti yang aku ngerti dari sini tuh berarti untuk kayak teman-teman yang masih S1 awal atau yang masih tahun-tahun awal tuh mending direkomendasiin untuk jangan dulu ya bikin ya. Ya, karena Mungkin nggak lebih wajib. direkomendasiin teman S2 yang emang mau Tahun untuk kedua. stay di sini atau enggak. Ya, yang Mm-mm. tahun kedua. Jadi, kalau tahun pertama dia harus fokus kuliahnya dulu. Karena itu banyak nanti kan jadwalnya. Betul, betul, betul. Mm. Iya, betul membutuhkan mental terlihat jelas di Rusia. Kalau untuk ini nih, kalau kan berarti kan ada pengurusan juga yang offline ya untuk ke tempatnya itu biasanya setiap kota sama kah untuk tempatnya misalnya ke suatu kantor atau biasanya tiap kota tuh beda-beda ya untuk tempat pengurusannya. Biasanya ya pengurusannya itu tergantung dari domisili registrasinya. Misalnya kalau kayak di Saint Petersburg ya dulu saya tinggalnya di daerah Moskovski namanya. Ya berarti datang ke MVD yang khusus untuk region Moskovski. Kalau saya di distrik yang lain, otomatis kantornya beda lagi. Jadi tergantung dari distrik tempat kita domisili. Jadi Tuh. seperti itu. Kalau di Moskow saya kurang tahu. Kalau di Saint Peters dan Kazan itu tergantung domisili kita. Ya. Hmm. Kalau di Moskow dia center itu Sakharova dan ada lagi di Moskovsky Oblast gitu. Tapi centernya memang di Sakharova. Dan betul tadi beda-beda. Apalagi yang RBPO ini. RBPO ini karena kan kita kemarin kan pertama. Jadi beberapa kali diskusi sama anak-anak dari kota lain yang orang asing. Jadi kebanyakan karena aku buat video ya kemarin dan juga apa namanya aku cepat ngurus. Jadi dari kota lain tuh banyak yang ngontak dari Tumen, dari apa namanya Astrakhan, dari Toms, dari Perm, di Kazan juga ada. Nah mereka bilang dan Petersburg dan mereka bilang itu prosesnya beda. Kebanyakan dari petugas imigrasinya itu nggak tahu atau enggak dalam artian mereka nggak update. Jadi yang baru update tuh di Moskow. Itu aja kemarin di Twitter atau di Kazan gitu bilang RBPO ini nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin permanen ini. Itu saking mereka nggak sinkron informasinya gitu. Tapi setelah mereka berdebat, setelah berapa kali apa namanya datang dan mereka bilang di Moskow itu udah bisa, baru mereka bilang bisa. Jadi betul dan kadang dokumen. Jadi untuk proses RBPO ini sebenarnya kalau aku semuanya nggak sama dan juga itu tergantung dari region, tergantung dari apa namanya dokumen, tergantung dari kampus juga, tergantung dari orangnya juga. Karena kalau misalnya kita yang apply baratnya kita nggak apa namanya nggak cermat, itu ada yang salah-salah. Jadi kadang baratnya dari si ini si A dengan si B itu informasinya beda karena permintaan dari dan juga pegawai imigrasinya. Karena pegawai imigrasi A dengan B itu beda kadang yang dia minta. Jadi kadang ya kalau beruntung dapat yang bagus, kalau enggak ya bolak-balik lagi gitu. Jadi ya memang ada perbedaan-perbedaan di situ. Dan tadi dia harus kalau misalnya memang pengen
apa namanya, ngejar waktu, dan ini ya harus segera dilakukan untuk yang udah mau habis ininya ya, masa kuliahnya, kalau misalnya memang pengen untuk dari RBPO ke convert ke permanen gitu. Jadi gitu. Dan jangan nanya ke orang yang salah. Jadi makanya aku tadi sarankan kalau bisa bikinin aja nanti grup. Jadi grup khusus buat RBPO buat saling tukar informasi dan bertanya-tanya gitu. Nanti kalau misalnya aku sempat aku jawab, dan atau yang udah pernah bikin tuh bisa jawab, atau misalnya yang udah punya pengalaman yang lain gitu. Misalnya kayak yang dari Kerasnya Diplom, dari yang kayak Mas dan Jose ini yang melalui perkawinan pernikahan gitu. Itu kan dari informasinya bisa mereka dapetin gitu. Jadi kita bisa saling sharing lah gitu, menurutku gitu. Oke, berarti kalau untuk informasinya juga lebih ke per domisili masing-masing ya biasanya kalau Betul untuk betul. mencari informasi ya, karena beda-beda tahap pembuatannya Ya, ya. generalnya sih sebenarnya sama, generalnya dokumennya juga sama, tapi memang proses kadang yang beda. Kayak di Mosu kan harus apa namanya, booking antrian dulu gitu. Kalau misalnya, dan juga ada namanya tes kesehatan. Nah, kebanyakan mereka ini kan, wah kok mahal banget tes kesehatan 5.000. Nah, kemarin ada yang di kota apa tuh lupa aku, dia ngontek aku, dia 14.000 tes kesehatannya. Jadi ya kalau misalnya kita memang pengen itu, kalau misalnya harganya memang segitu, tapi harus ditanya dulu ya, confirm ke bagian imigrasi yang buat ini, karena di Moskow ada beberapa kasus rumah sakit atau klinik ini, rumah sakit atau klinik ini, mereka tidak untuk buat RDP atau permanen. Jadi kalau misalnya kita udah bikin di sana, pas datang ke imigrasi ditolak karena apa? Ini bukan kerjasama kami. Jadi dia harus yang kerjasama dengan mereka gitu. Nah kalau di Moskow tuh 5.900 biayanya untuk medical. Nah kalau di kota lain itu ada yang ngontak aku kemarin 2 hari yang lalu, itu katanya 14.100 untuk medical doang. Nah jadi ya kita harus tanya dulu betul-betul di imigrasinya, di tempat kita, di regional kita, dan pastiin ke mereka kalau misalnya memang rumah sakit ini atau klinik ini untuk ngurus RBPO atau permanen ini, ya kita urus di sana. Ya kalau misalnya Perlu masalah, betul, kenapa? sorry Mas, perlu Hmm. juga nggak yang namanya tes kesehatan? Ya ini ya tes kesehatan yang HIV aku bilang gitu. tadi. Ya Oke, jadi oke. yang aku bilang tadi itu tes kesehatan itu di SIP sama tes medikal biasa. Jadi medikal biasa sama SIP-nya itu satu paket, itu harganya 5.900. Tapi nggak boleh bikin di tempat lain. Harus di tempat yang mereka tunjuk. Karena tempat lain kan paling bisa cuman 1.500 atau berapa. Nah, tapi dia harus di tempat itu. Makanya kalau yang di kota yang aku bilang tadi 14.000, kalau memang harus bikin di situ ya gimana lagi, kita bisa jalan lagi. Dan jadi itu tadi pengorbanan, harus pengorbanan waktu, pengorbanan duit juga sebenarnya. Jadi banyak yang bilang, wah ini mahal ngurusnya. Ya kalau mau teman-teman yang asing ya, kalau mau ngurus ya gue bilang ya memang biayanya segitu. Ya tapi ini kan segini, ya gue ngeluarin segini. Kalau sampai gue permanen tuh, ya udah kalau lo mau bikin ya bikin, kalau enggak ya udah gitu sih. Memang perlu pengorbanan dan waktu juga gitu. Tapi enak juga sih kalau menurutku ada RVP ini, RVPO ini sistem untuk Hmm, mahasiswa kan istilahnya. hmm, Ya hmm, itu gebrakan sih buat pemerintah Rusia, itu termasuk bagus karena ya pengalaman ada beberapa teman-teman yang punya pacar orang Rusia, hmm. itu mau nggak mau itu waktu sebelum mereka mau lulus itu pasti minta, Mas nikahi aku dong biar cepet-cepetan dapat. Itu ada yang sampai sampai ngebet banget mau nikah gitu loh. Tolong ayo nikah nikah lah biar dapat izin tinggal, biar aku nggak pulang ke Indonesia atau ke negara mereka masing-masing. Itu sampai ngebet kayak gitu gitu. Ada sih beberapa. Bisa Kalau bisa. dari Kak Ben kan berarti Kakak udah pernah ngurus di Kazan sama di Petersburg ya berarti ya. Itu kalau Mm-mm. di situ berarti kisaran biayanya berapa nih? Nah, kalau untuk biaya ya, dari segi biaya ya itu sih biasanya untuk biaya itu kalau waktu itu ya untuk ngurus sertifikat bahasa. Kalau teman-teman yang sudah mahasiswa kan enak, tinggal kasih sertifikat patvaknya udah cukup kan. Tapi kalau yang tanpa itu biasanya harus ikutan tes bahasa Rusia, itu bayar 5.000 total, bayar 5.000 untuk pengurusan dokumen RVP-nya,
ya 10 ribuan lah biasanya seperti itu. Dan kita nggak ini hanya untuk dokumen ya, nggak ngitung ongkos apa segala macam. Kalau Betul. ongkos itu mungkin tergantung pribadi masing-masing. Tapi Translate kalau juga. untuk translate itu juga perlu. Jadi translate kalau kalau di tempat saya biasanya cuma 1.000 rubel translate-nya, antara 1.000 sampai 1.500 rubel gitu. Terus dokumennya itu 5.000, pengurusannya sama itu tadi yang tes bahasa Rusia sama yang Medical. apa medikal itu juga. Total ya kurang lebih ya 20 ribuan lah biasanya, sekitar segitulah. Dan untuk VNZ sendiri, bagi kalau yang di Peter waktu itu ya, kita kan waktu itu pengurusan VNZ, eh apa, waktu ngurus VNZ itu benar-benar buta waktu itu. Kita bingung nih mau konsultasi sama siapa. Kebetulan untuk di Saint Petersburg dulu, saya orang pertama yang dapat VMZ tahun tahun segitu, tahun 2014. Jadi teman-teman diaspora yang lain kebanyakannya sekarang tanyanya ke saya. Kalau dulu saya nggak ada orang untuk bertanya. Makanya waktu itu tanya konsultasi doang itu bayar 2.000 waktu itu ke pihak apa MVD-nya. Mereka Hmm. ada kayak loket konsultasi khusus di Saint Petersburg waktu itu. Datang ke sana mau tanya dokumen apa yang diperlukan ya harus bayar 2.000. Kita bayar baru udah itu mereka jelaskan segala macam baru kita apply satu-satu. Ya itu tadi emang yang penting SKCK itu yang paling penting. Kita sudah kok meeting sama pihak kedutaan beberapa kali, atau pas orang DPR datang atau pihak dari Kemenkumham sama Pak Yosona waktu itu kita pun sudah pernah ketemu selaku diaspora, kita ngobrol. Untuk SKCK ini kita dipersulit Pak, agak susah. Bagaimana sekiranya kalau kita bisa di kedutaan disediakan gitu. Nah, Pak Yasona bilang untuk birokrasinya mungkin untuk saat ini masih tidak memungkinkan. Cuma sepengetahuan saya di Belanda mereka bisa. Bisa. Turki juga bisa. Di Belanda, nah, di Belanda mereka sudah kayak ada ininya lah, atase yang ngurusin SKCK lah istilahnya. Mhm. Jadi Pak Yasona waktu itu bilang kalau di Belanda bisa, kalau untuk yang negara lain ya mau nggak mau harus dari Indonesia atau Justip itu tadi lewat Justip. Mas Panca sih biasanya agen yang biasa kita pakai. Betul, betul, betul. Berarti Kalau di kayak Moskow, mungkin sorry. mungkin sih Kalau di Moskow bisa ya. 6.000 untuk biaya pengecekan. Pengecekan Wih, doang atau nanya-nanya. 6.000. gila. Iya. Itu cuma konsultasi doang itu. Iya. Mau nanya doang 6.000. Dan makanya kataku, mending lu nanya gue deh, kataku. Atau enggak, teman-teman yang asing misalnya, gue nanya lu aja, gue kasih lu makan. Itu nggak usah lah, kata gue. Apa mana, kata gue cek kan. Udah, gini aja, ini salah nih, ini perlu medical segala macam. Udah, gak usah nanya ke sana, 6.000, kata gue. Itu sama aja, kena marah juga masih. Kalau misalnya udah ini, datang ke sananya kena marah. Oke, berarti gitu ya. Makasih banyak nih buat Kak Isan sama Kak Ben untuk beberapa pertanyaan yang udah aku tanya ini. Sekarang mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa banget nih. Kalau ada yang mungkin butuh informasi lebih lanjut lagi dari Kak Isan atau Kak Ben, bisa gunakan fitur raise hand atau juga bisa tanya lewat kolom komentar. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, kalau mau jalan pintas ya udah nikah sama orang Rusia itu udah paling cepet sih. Perbaiki keturunan sekaligus itu aja. Bisa-bisa, Kak, bisa. Oke, ini apakah ada yang mau tanya teman-teman? Ayo, mungkin ayo dong, pasti ada dong kalian yang kepo-kepo gitu. Mungkin ada tadi yang dari yang bahasannya Kak Ben atau Kak Isan yang masih mungkin kurang jelas atau minta penjelasan lebih lanjut gitu, teman-teman. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut tanya lagi kok gitu karena pasti masih ada beberapa yang ingin aku tanyain. Oke, kalau dari Kak Isan nih, Kak Isan sendiri kan berarti yang megang RVPO ya awalnya ya, bukan Betul, RVP kan. Eh, betul. berapa banyak kayak benefitnya yang didapat dari RVPO ini dibandingkan kayak visa student atau visa biasanya gitu? Oke. Sebenarnya benefit ya, itu
cuman di insurance sih gratis. Tapi karena aku nerimanya eh, Juni, 2 Juni. Jadi nerimanya 2 Juni. Aku wisuda 30 Juni. Jadi cuman 28 hari. Jadi sebenarnya benefit di RBPO tuh nggak aku rasain karena setelah aku wisuda langsung apply ke permanen karena mereka bilang serazu Mosna. Ya udah aku bilang langsung ini ngapain tunggu-tunggu lagi kataku. Jadi aku langsung apply ke permanen gitu. Tapi memang Sorry Mas, uh, durasinya berapa kalau RVPO itu? durasi apa nih? Tinggalnya, durasi tinggalnya. Jadi Kalau durasi RVP kan 3 tahun, kalau RVPU berapa? Jadi RBPO itu kan kita student nih. Student itu kan kalau S1 4 tahun sama S2 itu 2 tahun. Nah, ditambah 180 hari atau 6 Ah, bulan oke. setelah diploma. Nah, setelah 6 bulan itu adalah proses, 6 bulan ini adalah proses untuk ngurusi permanen. Jadi, ketika dalam 6 bulan ini kita nggak ngurus permanen, ya udah hangus ininya RBPO-nya nggak bisa ke permanen lagi. Jadi kalau misalnya pengen permanen ya udah cepet-cepet aja urus. Karena nggak perlu nunggu SKCK lagi kan. Cuma nunggu diploma aja, registrasi segala macam, apply, udah beres, udah tinggal tunggu aja. Gitu. Jadi Oke gitu. makanya Kalau dia bilang serazu Mosna. Udah karena aku nanya berulang-ulang kan. Karena kan ini infonya nggak ada yang apa ya tertulis benaran kayak ini memang di zakonnya itu kita bisa apply permanen, tapi nggak ada bilang kamu langsung bisa apply permanen setelah wisuda, nggak ada disebutkan di situ. Jadi aku tanyalah ke mereka, gimana nih, aku udah wisuda nih, apakah aku bisa apply permanen? Dah, serazu Mosna katanya. Langsung aku gitu. Nah, ini ada yang nanya nih. oke. Ada yang tanya nih dari Kak Anggi Sriwijaya. Jadi upgrade dari RVPO itu VNZH kah? Betul. Jadi permanen Nah, PNZ, yes. Bidang terus bah kalau bahasa Pak, panjangnya. ini kan berarti kan dari RVPO ya. Kalau dari Kabin kan berarti RVP nih. Eh, berapa banyak benefitnya yang dari RVP ini dibandingkan visa? Nah, RVP itu tadi, itu mungkin benefitnya hampir sama kayak yang VNZ sih. Karena dulu itu sistemnya RVP itu kan, yaitu tadi kita durasinya dapat 3 tahun kan. Nah, kalau sekarang benar aturannya berubah bisa jadi setelah apa nggak perlu tunggu sampai 3 tahun habis, bisa langsung apply RVP. Nah, kalau zaman dulu itu tunggu 3 tahunnya habis dulu, baru kita bisa apply RVP. Entah kenapa pemerintah Rusia itu ganti aturan sesuka mereka lah. Kadang update-nya itu suka-suka mereka lah gitu loh. Tiba-tiba ini berubah, loh. Nanti pas kita apply berubah lagi. Dan itu tadi nggak sinkron antara yang di daerah sama yang di Ya, pusat. betul, betul. Itu sering berubah-ubah aturan-aturannya itu tadi, yaitu benefitnya kalau yang RVP atau VNZ waktu itu benefitnya apa? Kita dapat pensiunan dari kalau misalnya kita kerja di Rusia ya kita dapat itu kan kita kalau kita kerja ofisial kita dapat gaji yang sudah dipotong pajak. Jadi yang membayarkan pajak kita itu perusahaan kita. Nah, apa dari pajak itu disisihkan untuk pensiunan kita nantinya kalau kita udah tua. Dan itu pun pastinya nominalnya nggak seberapa banyak sih. Nah, itu tergantung juga dari gaji kita. Kalau gaji kita gede, otomatis pajaknya lebih gede dan otomatis pensiunannya lebih besar. Nah, itu pensiunan. Terus ya itu tadi benefitnya kita bisa beli apartemen kalau mau. Nah, tapi harus kontan karena kita orang asing. Takutnya kan kalau kita nyicil tiba-tiba kita nggak sanggup nyicil kita pulang Kabur. ke negara kan kabur gitu loh. Libur. Makanya harus kontan. Gitu. Itu lalu ya itu tadi insurance. Jadi kita nggak perlu ambil apa asuransi swasta lagi lah bisa yang punya negara gitu ya walaupun BPJS lah. fasilitas ya ibaratnya BPJS-nya dan itu pun gratis kita nggak bayar sepeser Iya, pun. betul. Nah, insurance kemudian apalagi ya bisa dibilang kerja ilegal apa kerjanya legal pasti kita dapat punya hak untuk bekerja gitu. Nah, itu sih yang benefit-benefitnya bisa dibilang. Mhm. Itu bagus ya benefitnya dari kerja keras untuk dapetin ini RBP maupun RBPO ya. Mm-mm. Ini Betul, betul. pertanyaan dari Kak Rifki Wardana. Izin bertanya, menurut pemahamanku RVPO ini langka untuk VNZ. Sesuai
apa yang disampaikan, RVPO ini bisa hangus juga. Apakah ada dampaknya untuk kita kalau RVPO itu hangus nanti, atau hanya hangus begitu saja tanpa dampak apapun? Nih, siapa nih kakak-kakak yang mau jawab nih? Ya ini kalau ya, hangus ya udah hangus sih hitungannya. Ya nggak ada kalau ini memang mau ngurus ya harus ngurus ngurus dari ulang. awal lagi. Betul. Tapi apakah Soalnya ada berdampak ya misal kan RVPO-nya hangus terus pas mau ngurus lagi mungkin kayak kok RVPO kamu udah hangus harus kayak gini-gini. Apakah ada masuk ke catatan yang mereka juga nah, consider kalau untuk hangus kalau hangus itu biasanya kalau hangusnya bisa lebih cepat itu kalau kita berada di luar Rusia selama lebih Rusia. dari 6 bulan. Betul. Ini karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah dapat terus pulang ke Indonesia sebelum COVID waktu itu. Akhirnya mau balik Nah, lagi nggak bisa karena Rusia sudah close. Mau nggak mau RVP-nya udah Hangus. hangus gitu Betul. akhirnya. Jadi ya seperti itu. Kalau hangusnya cepat ya kalau kita berada di luar Rusia selama dan Bulan. juga sama kena straf lebih dari 2 kali. Nah makanya straf ini yang harus hati-hati. Itu saya kena waktu itu straf sekali itu pun langsung dapat peringatan. Jangan sampai lebih 2 kali. Kalau enggak kamu deportasi dan kalau sudah kena deportasi 10 tahun nggak boleh datang ke Rusia. Itu sih repotnya. kalau Makanya straf ini tuh apa aja nih biasanya nih yang apa sih kayak memicu untuk orang bisa dapat peringatan kayak nah gini? straf ya kalau dari pengalaman saya straf itu biasanya kalau kita straf melanggar itu tadi kayak harusnya jadwalnya kita harus misalnya nih 2 NDFL harus diberikan bulan Oktober tiap bulan Oktober. Nah, kalau misalnya terlambat lebih dari Oktober ya kalau sebulan 2 bulan masih dimaklumin sama mereka. Tapi kalau saya waktu itu karena kendala waktu itu saya nggak ngurus 2 NDFL karena istri lahiran waktu itu. Jadi mau nggak ada waktu untuk ke sana. Jadi ya mau nggak mau pas tahun depannya kita apply kena straf itu. Dan setahu saya juga ada kalau nggak salah ya mungkin perlu diverifikasi ulang straf karena melanggar lalu lintas kalau kita itu nyetir mobil gitu. Itu juga bisa dimasukkan sebagai catatan apa ya istilahnya buku merah lah istilahnya kalau misalnya kita kena straf. Intinya straf Poinnya. apapun. Heeh. Jadi jangan lebih dari 2 kali. Makanya teman-teman nih diaspora ataupun yang sudah punya VNZ, kalau urusan nyetir biasanya suruh istrinya yang nyetir lah. Takutnya nanti kalau strafnya kena gitu. Itu. Oh, nggak bayar bis, nggak bayar Mm-mm. metro itu juga kena. Ya, kalau nggak bayar metro itu juga bisa kena. Banyak tuh yang kena kayak gitu. Oke, oke, oke. Karena waktunya udah hampir mau habis nih, jadi kita satu pertanyaan lagi ya dari Kak Anggi, habis itu kita tutup sesi tanya jawabnya ya. Ini Kak Anggi tanya lagi, perihal catatan straf mau tanya. Itu catatan straf berlaku setahun atau kalau udah mulai tahun baru, straf kita jadi kecuci atau dianggap bersih lagi? Kecuci dianggap bersih, jadi nol lagi. Jadi kalau misalnya ini sudah 2, nanti tahun depan berarti nol lagi. Kembali ke nol ya, gitulah istilahnya kayak pom bensin lah Oh, istilahnya. setiap tahun itu ya. Setiap tahun itu Ah, kembali lagi Berarti nol. satu bisa dua, 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 dua terus gitu ya Iya, kalau heeh. janganlah kalau bisa. Jangan rutin 2 lah. iya, iya. Kalau Kalau bisa perlu nol jangan malah. sampai gitu. Tapi kalau tahun depannya pasti nol lagi. Ngerokok juga itu kena strap, ngerokok juga kalau sembarangan. Hmm. Berarti banyak juga yang melanggar-melanggar peraturan yang kecil-kecil juga bisa juga berujung kena straf ya. Iya, iya. Oke, kalau gitu berarti sekian untuk sesi tanya jawabnya. Makasih banget nih buat yang udah bertanya-tanya. Dan banyak banget nih kita udah dapat informasi yang bermanfaat banget sih dari Kak Ben dan Kak Isa. Nah, kesimpulan yang menurut aku udah aku dapatkan dari diskusi hari ini, berarti tuh RVPO ini tuh kan awalnya dari keluhan mahasiswa asing yang setelah lulus nggak punya waktu untuk apa bekerja di sini ataupun kalau misalnya balik ke negara mereka masing-masing kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuh, karena bahasa Terus Rusia kan beda. ya betul dan dikarenakan dokumen ini tergolong dokumen baru, jadi sering banget info yang didapatkan itu kurang valid. Jadi kita tuh harus benar-benar cari info yang valid dari orang yang valid juga. Jadi dan harus up to date ya karena yang tadi seperti yang dibilang tadi banyak sering terjadi perubahan peraturan. Jadi pasti sih harus up to date dengan peraturan-peraturan barunya.
Terus secara general peraturan mengurus dokumen RBPO ini tuh hampir sama di seluruh region Rusia berarti ya. Betul, betul, Cuman perlu mungkin memperhatikan peraturan-peraturan tambahan dari region masing-masing gitu kan ya. betul. Ya, sama ya itu tadi, benar. Misalnya kalau RBPO bisa tanya Mas Isan, dapat informasi, nah langsung Hmm, berangkat ke MVD untuk verifikasi. Mungkin ada betul, aturan baru, jadi seperti betul, itu. Soalnya kadang kan misalnya kita sudah kasih info, ternyata aturannya beda. Nah, kan itu repot juga gitu loh. betul. Atau Infonya mungkin nggak sudah. apa-apa ditolak sebenarnya. Jadi kita bawa Mm-mm. dari info yang udah kita dapat, terus kita bawa ditolak, kita kurangin ini. Oh, jadi ada update gini. Kayak gitu yang aku Heeh. lakuin kemarin. Jadi kita dapat ilmu baru lah istilahnya. Betul, betul. Istilahnya dari apa ya, gagal nyoba lagi akhirnya dapat info baru Dari kayak gitu. sumbernya langsung. Mm-mm. Karena banyak yang bilang kemarin kamu harus punya sertifikat nikah, harus sertifikat yang nggak punya apa namanya nggak pernah nikah di Indo. Jadi mereka tuh jadi kita mikirnya kayak wah susah banget. Jadi malas bikin kayak gitu. Jadi Betul, kalau betul. kemarin Mm-mm. aku Padahal tanya langsung ke sana mungkin gitu. mereka juga belum ngurus gitu ya. Mereka cuman juga dengar-dengar cuma kabar-kabar angin. Kalau ngurusnya Iya tuh harus pakai betul. kayak gitu. Betul. Betul. Oke, makasih banget ini untuk Kak Isan dan Kak Ben yang udah ngeluangin waktu buat hari ini berdiskusi bareng aku dan teman-teman di sini untuk memberikan banyak banget nih informasi mengenai RBPO. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan apakah kalian mau bikin RBPO atau mungkin nanti atau mungkin sekarang. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi foto-foto atau dokumentasi ya. Boleh. Mungkin teman-teman peserta di sini bisa on cam yuk biar kita bisa dokumentasiin diskusi kita hari ini. Ya kalau mau nanya-nanya untuk persyaratan menikah, bisa tanya ke saya, nanti saya bantu. Dokumennya apa aja. Mungkin bisa nih Kak Isan sama Kak Ben kalau ada kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman, misalnya ada pertanyaan. Mungkin ada Kakak, bisa Kak? Ya Nanti boleh-boleh. Kan paling ada di WhatsApp grup ya itu tadi, nanti bisa di ini di-share aja aja. di share aja nanti. Ya, berarti mungkin nanti kalau misalnya ada grup bisa lah ya, Ya tanya-tanya di bagusnya grup. buatin grup aja sih. Jadi kayak misalnya aku nggak available jawab, yang lain misalnya Mas Ben yang bisa jawab Hmm. atau yang lain. Bisa bikin grup seperti itu karena kita juga banyak grup-grup yang di sini kan diaspora, grup diaspora tersendiri, nikah campur itu ada grup nikah campur. Jadi di mana mereka tanya dokumen untuk menikah atau untuk apa. Ya kebetulan saya juga punya pengalaman menikah, pengalaman bercerai. Jadi untuk pengurusan dokumennya lengkap. Iya, Teman-teman diaspora ya jangan dicontoh untuk urusan bercerainya, tapi paling enggak lengkap lah, tahu yang ini mulai dari ini ngurus itu, nah tahu. iya. Soalnya kadang kalau nggak ada grup mereka tuh langsung kontak kita. Jadi pertanyaan yang general yang mereka tanyakan. Nah, jadi aku bilang baca dulu di sini, baca dulu di sini. Nanti kalau nggak paham baru tanya. Soalnya kan kadang linknya udah ada semua. Mereka tinggal baca aja. Uh, Kalau ada kendala baru bisa didiskusikan. Gitu. Jadi nggak susah bagi mereka sendiri juga. Karena sebenarnya informasinya kadang ada di linknya. Gitu. Cuman Oke, linknya nggak tahu mereka gitu. Itu yang jadi masalah kadang. iya, iya, oke. Oke, berarti kita masuk aja nih ke sesi dokumentasinya. Mungkin operatornya bisa bantu untuk didokumentasikan. Oke, baik semua. Karena kita masuk ke sesi dokumentasi, diharapkan para peserta untuk bisa menyalakan on cam. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman mungkin yang baru join di tengah-tengah, nggak usah khawatir karena Zoom ini bakal kita upload ke channel Permira. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat dari awal bisa dilihat dari channel Permira. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join dan
semoga informasi yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian untuk mengconsider apakah kalian akan membuat dokumen ini atau tidak. Makasih untuk Kak Isan, Kak Ben, dan juga teman-teman sekalian. Baik. Kalian sudah Kak, boleh. terima kasih juga. Saran satu ya, untuk grup itu bagusnya di grup Telegram ya, karena kalau grup Telegram dia bisa nyimpan dokumen dan history yang bagus. Dari WhatsApp kadang hilang. Gitu. Betul, Kak. Iya, Oke. itu aja sih. Oke, Terima thank you kasih banyak, guys. Kak.